ingin mengatakan Indonesia akan terus berkembang. Indonesia ini akan, hari ini Anda tahu bahwa Indonesia itu masuk 10 negara dengan PDB terbesar di dunia. Pusat-pusat PDB bagaimana penghasilan negara itu sudah sampai 1 triliun US dollar. Artinya apa? Di negara Asia itu hanya India, Cina, Jepang, dan juga Indonesia. Di Asia itu, ASEAN itu hanya Indonesia. Artinya Indonesia di masa kawan-kawan generasi milenial itu, Indonesia itu mempunyai masa depan yang cerah. Karena apa? Karena kita akan menjadi penggerak roda ekonominya tidak hanya Indonesia, tetapi juga dunia. Karena itu kawan-kawan, kita jangan berkonflik terus. Kita jangan saling menyalahkan satu sama lain. Kita harus bantu-bantu terus membangun imajinasi kita, mewujudkan apa yang di dalam amanat konstitusi kita adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat adil dan makmur. Dan karena itu, dengan adanya potensi 270 juta penduduk dengan potensi ekonomi yang sangat luar biasa ini, kita harus memberikan warna tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga dunia. Karena itu, slide selanjutnya saya katakan dari sini, kita tidak boleh pesimis. Kita juga tidak boleh adanya diam diri terhadap upaya-upaya yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Karena itu Pancasila di dalam pidato Insinyur Soekarno, Presiden Soekarno, Pancasila itu telah membuktikan di dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Tadi sudah diurai lebih banyak oleh Pak Ari di dalam paparan selanjutnya. Dan betul, hingga hari ini tidak ada satupun instrumen ideologi ataupun alat yang bisa mempersatukan keberagaman Indonesia itu kecuali Pancasila. Slide selanjutnya. Nah, penutup dari saya, kawan-kawan, ya, bagaimana kelompok-kelompok yang menolak Pancasila itu sama halnya dia adalah orang-orang yang menolak cita-cita perjuangan negara kita sendiri. Bagaimana mereka menggunakan tafsir, entah itu ideologi liberalisme, entah itu ideologi komunisme, entah ideologi isme-isme lainnya, dan mereka untuk membenturkan Pancasila dengan beragam persoalan-persoalan yang hari-hari ini kita terima. Kalau itu teman-teman, kita harus ingatkan bagaimana kita perlu merawat, bagaimana kita terus melihat bagaimana Pancasila itu akan terus untuk bekerja dan harus terus diingatkan, harus terus harus utamakan di dalam ruang-ruang publik, di dalam pendidikan kita, di dalam generasi muda kita. Karena apa? Karena pemaksaan ideologi apapun itu akan menjadi pertentangan yang kuat di Indonesia. Karena itu Pancasila itu semuanya pasti akan mendoakan, semuanya akan berusaha mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Pancasila. Setiap ada kelompok yang ingin mengganti Pancasila, setiap ada orang yang ingin mengganti Pancasila, dengan sendirinya dia akan gagal, dan sejarah telah membuktikan itu. DITII, pemberontakan DITII, bagaimana pemberontakan Partai Komunis, dari sehingga pemberontakan-pemberontakan yang ada itu mulai yang berbasis agama, misalkan contohnya DITI, dan berbasis ideologi yang lainnya, misalkan komunisme, bagaimana pemberontakan komunisme pada tahun 48, dan itu telah membuktikan bagaimana upaya-upaya pemberontakan, bagaimana upaya-upaya ingin mengganti negara Indonesia itu pasti gagal, karena Indonesia itu adalah negara yang dirahmati oleh Tuhan yang Maha Esa, yang di dalamnya hidup orang ciptaan Tuhan yang sangat beragam, dan itu semuanya pasti mendapat perlindungan dari rakyat dan seluruh tumpah darah negara Indonesia. Sekian dari saya, penutup dari saya. Mungkin ada di slide selanjutnya. Nah, karena itu teman-teman, kekuatan kita itu adalah keberagaman dan persatuan.
Maka kita jangan pernah mau diadu domba atas nama apapun, atas nama agama, atas nama suku, atas nama daerah, atas nama apapun. Pancasila, saya tekankan lagi, penutup saya, Pancasila itu adalah mengatasi paham perseorangan dan juga paham golongan. Pancasila itu adalah jawaban terhadap keberagaman, terhadap kebinekaan kita. Karena itu, persatuan dan juga kesatuan bangsa membawa imajinasi kita harus tetap bahwa kita ini adalah bangsa yang beragam, bangsa yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala perbedaan dan juga dengan segala pandangan, potensi, dan semua kekuatan yang ada di dalam Republik Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Diasma atas penyampaian materinya. Ternyata telah disampaikan dua pemateri kita yang sangat hebat tadi. Dan itu memantik banyak pertanyaan ternyata dari para peserta kita.